Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini Gemini adalah ya, apakah dia memilihmu atau yang lainnya ya. Party, entah dirinya sendiri, fokus pada dirinya, pekerjaan, sahabat ya, ataukah memang dia fokus dan memprioritaskan kamu Gemini. Bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya. Dan ada satu channel baru saya ya. Jadi channel ini Ica Tarot dan satu channel baru Ica Tarot WS Indo ya. Saya sudah hashtag di judul ya. Bisa kalian klik, kalian like, comment, subscribe juga sehingga ke depan kamu tidak ketinggalan readingan-readingan terbaru dari saya setiap harinya. Oke, jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa kamu ambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Itu yang tadi ya intro. Sekarang kita masuk langsung aja. Di sini kita pilih kartu ya, pick a card ya. Jadi kalian pilih ada pile pertama, pile kedua, pile ketiga ya. Jadi kalau ada 3 kandidat ya, 3 orang, berarti bisa kamu pilih si A untuk pile pertama, si B untuk pile kedua, dan si C untuk pile ketiga. Tetapi kalau cuma 1 orang, berarti pilih dari ketiga pile ini, apakah dia di pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga ya. Dan kalaupun terlalu cepat, kamu bisa pause dulu ya. Setelah kamu pause, kamu pilih ya. Setelah kamu pilih sesuai intuisi hati kamu, baru kamu bisa melanjutkan mendengarkan readingan ini. Oke, saya mulai dulu dari pile pertama. Saya sisihkan pile kedua dan pile ketiganya dulu. Oke, yang memilih pile pertama, apakah dia memilihmu ataukah memilih yang lainnya? Oke. Apakah dia memilihmu atau yang lainnya? Yang lainnya ini tanda kutip ya. Kamu bisa melihat saja sesuai dengan intuisi kamu, apakah dia lebih fokus pada diri dia, tripartinya, sahabatnya, ataukah pada karir dia ya. Seperti gitu. Yang pastinya bukan kamu prioritas dia ya. Jadi saya cuman akan memberikan kisi-kisi bahwa oke, dia memilihmu dan tidak memilih kamu gitu ya. Oke, untuk file pertama, wow, dia berpetualang ya. Orang ini agak sedikit ingin menjelajahi dunia baru ya. Jadi dalam tanda kutip, kamu akan sangat kesepian bersama dia mungkin ya, ataupun mungkin kondisinya orang ini memang tidak bisa puas dengan satu orang ya, dikarenakan dia melihat bahwa bersama kamu itu dia nyaman juga sih ya bersama kamu, tetapi dia kayak serasa kayak macam berat aja, nyaman di hati ya, tapi kalau dalam perjalanan kok berat gitu ya. Mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa yang membuat hubungan kalian juga agak sedikit renggang, ataupun restu orang tua ya, yang mana sebenarnya dia ingin serius sama kamu ya. Tetapi ini orang memang agak sedikit punya prinsip dan ya dia keras ya. Jadi terkadang dia sayang kamu, menginginkan akan kamu ya, tetapi terkadang kamu membatasi diri dia ya, mungkin terlalu overprotective, ataupun mungkin kondisi dia kondisinya kamu larang-larang dia ya, yang namanya overprotective ya, tapi kayak macam harus bersama dia terus gitu ya. Ya sebenarnya itu ungkapan cinta sih, cuman dia merasa tidak nyaman ya. Terus lebih ingin, artinya dia kan berjiwa petualang ya. Ini petualang dalam artian bukan hanya petualang cinta ya, tetapi petualang pergi kemana-mana gitu, nggak bisa diam di tempat ya.
Dan begitupun sama percintaan, dia juga mencari sosok yang bisa mengerti akan kepribadian dia, bisa mengerti akan kebutuhan dia, dan bisa mengerti akan karakter dia. Nah ini di kamunya belum ada, karena dia merasa kamu masih egois. Dia sama-sama juga masih egois ya, karena masih labil orang yang terfokus pada yang kamu pilih ini ya. Ya, karena masih labil aja ya. Dalam percintaan pun begitu, masih ingin mendapatkan pasangan yang memberikan saja. Sedangkan untuk dia memberi masih setengah-setengah hati ya. Padahal dalam hubungan kan harus lebih banyak memberi dibandingkan menerima ya. Kalau kamu masih ingin menerima dalam suatu hubungan, ya berarti kamu masih egois, belum bisa mengerti dan memahami pasangan gitu. Seperti gitu ya. Dan saya lihat di sini dia ada sakit hati ya, dia ada sakit hati. Mungkin ada perkataan ataupun perbuatan kamu yang membuat dia tidak nyaman, entah disengaja maupun tidak disengaja. Karena saya lihat di sini ada kecemburuan sosial, entah kecemburuan dalam artian kok kamu belum punya mobil sih, kok kamu belum punya motor ya, melihat kiri kanan ya, akhirnya dia juga merasa tertekan. Ataupun mungkin kondisinya ya dalam artian ada kata-kata dari mungkin sahabat kamu yang mengompor-ngomporin, akhirnya membuat dia sakit hati. Ataupun mungkin sebaliknya, kamu bertengkar hebat dengan dia, mungkin ada perkataan kamu atau perbuatan kamu yang membuat dia tidak nyaman dan akhirnya sakit hati. Nah ini, ataupun sebaliknya juga ya, kamu bisa menyesuaikan, mungkin kamunya yang sakit hati atas perkataan dan perbuatan dia, karena energinya bisa terbolak-terbalik ya. Nah itu, sehingga dia memilih untuk, walaupun dia sayang ya, ini sayangnya ini artinya dia sayang tapi dia bungkam, dia bucin tapi dia tidak mau mengatakan bahwa saya bucin sama kamu ya. Cuman dia mengekang, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, dengan cara kasar supaya ada power, padahal sebenarnya dia bucin ya. Jadi kamunya tuh merasa bahwa kok dia menekan saya, kok dia mengintimidasi saya, padahal sebenarnya dia bucin sama kamu, tapi dia tidak mau menunjukkan sisi kelemahan dia begitu ya. Dia mau terlihat kuat, tanpa kamu bisa kok ya, padahal sebenarnya dia sayang kamu. Sehingga ada, walaupun kalian sudah berpisah, sekalipun kalian sudah berpisah, tetap aja kamu masih dia mengingat kamu ya, masih mengingat masa lalu kamu bersama dia ya, memori-memori indah. Dan ya setidaknya dia memperhatikan kamu dalam diam ya. Dia kadang melihat sosial media kamu ya, mungkin memperhatikan kamu dari jauh. Mungkin kamu merasa bahwa tidak diperhatikan, tapi dia perhatikan kamu ya. Seperti gitu. Cuman orang ini kan ego, masih ego. Jadi ya mau diperjuangkan, dan saya lihat kalian juga masih ingin diperjuangkan. Jadi sama-sama mau diperjuangkan, sampai siapa yang mau berjuang ya. Harus ada yang mengimbangi kan, tapi ini dua-dua egois, mau sama-sama dimengerti dan mau happy-happy aja ya. Kadang-kadang juga ya sama seperti kamunya, kamu juga bucin tetapi merasa enggak deh, saya bisa hidup tanpa kamu kok. Tapi ya melihat dia dalam diam juga. Siapa yang mau maju, mundur semua nih soalnya ya. Jadi ya harus bisa mengimbangi pasangan, padahal sama-sama saling sayang, saling cinta, cuman belum bisa mengekspresikan rasa cinta dan rasa sayang itu secara langsung ya, karena masih menjaga image, atau ya tidak mau dikatakan lemah, atau tidak mau dikatakan bucin ya, seperti gitu. Jadi sesuai judul Gemini ya, apakah mereka menginginkan kamu ataukah yang lainnya Gemini? Saya lihat di sini mereka menginginkan yang lainnya, yang bisa mengerti akan dia, yang bisa mengerti akan yang tadi saya bilang ya, karakter dia, kepribadian dia ya, dan bisa lebih ekspresif. Karena orang ini tuh dia mau pasangannya yang lebih berjuang, lebih maju ya kebanding dia. Karena dia mau melihat bukti nyata ya, sosok dari pasangannya, bukan hanya omong doang. Nah ini ya. Jadi entah dia lebih memprioritaskan diri dia, memprioritaskan orang baru dia, ataupun karir dia. Karena saya lihat di sini ada juga yang diam 1000 bahasa, walaupun memang dia menyayangi kamu, tetapi dia fokus pada karir dia untuk bisa mencari uang ya. Artinya dia pikiran-pikiran negatif untuk bisa menghilangkan pikiran negatif atau bucinnya dia terhadap kamu, ya dia fokus ke karir. Nah ini ada beberapa ya, walaupun itu berat, tetapi dia berusaha untuk oke, saya mungkin tidak bisa
membuat kamu bahagia, tetapi setidaknya ya saya sudah berusaha, itu menurut dia ya, walaupun memang dia tahu bahwa yang dia usahakan itu belum maksimal ya, ataupun malah menyakiti hati kamu. Tetapi ya itu, dia mau meminta maaf juga sungkan ya, maksudnya ya tadi saya bilang ego kan, dia mau kembali juga ke kamu ya, dia sungkan, dia mau melihat dulu kamu mau menerima dia tidak, kamu mau berjuang juga dengan dia tidak ya. Jadi dia mau lihat juga kalau memang seandainya kamu mengizinkan dia kembali kepada kamu, ya harus sama-sama saling ekspresif, sama-sama juga saling introspeksi diri ya. Tetapi memang orang ini memang dibilangnya ya itu yang tadi saya bilang kan, dia akan mencari orang yang lebih menginginkan akan dia. Nah gitu. Jadi kalau kamu kan on off ya dengan dia, jadi dia kayak kurang, artinya dia ingin membahagiakan kamu tapi kayak tidak berhasil membahagiakan kamu, akhirnya dia memilih mundur. Dan dia pun juga mau dibahagiakan, bukan hanya membahagiakan saya tetapi balance, dia juga ingin bahagia. Nah ini, jadi sama-sama tidak berbahagia, makanya dia memilih mundur atau memilih orang lain, atau memilih diam seribu bahasa, ataupun artinya dingin kan, ataupun dia lebih fokus pada karir dia. Jadi ya dia akan lebih prioritaskan yang lain kebanding kalian Gemini ya. Oke, itu yang saya lihat dari pile pertama. Semoga resonate. Kita ke pile keduanya. Kita ke pile kedua. Gemini, saya ini kartunya dulu. Kita ke pile keduanya. Oke, yang memilih pile kedua, kita lihat. Creng. Apakah dia memilihmu Gemini ataukah yang lainnya? Kita lihat. Wow, saya lihat di sini dia ini ya, orangnya tenang, pembawaannya tenang ya. Pembawaannya juga dia dewasa, saya lihatnya orang-orang yang terkoneksi dengan kamu yang memilih pile kedua ya. Dia banyak sahabat, walaupun memang sahabatnya toksik ya. Ini sahabat toksik ini yang membuat dia juga kadang-kadang bingung juga ya, karena mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa dengan kamu ya, sehingga kadang-kadang hubungan kalian on off ya, ditambah lagi masukan-masukan atau intervensi orang luar ya, yang tadi saya bilang sahabat, ataupun mungkin keluarga kamu, ataupun mungkin kamunya sendiri dia merasa kurang berjuang. Nah ini, padahal dia sayang kamu, dia inginkan kamu hadir di hidup dia lagi berusaha untuk mencari keuangan. Mungkin kondisinya kamu merasa bahwa kok kamu belum menikahi saya, kok kamu belum ini itu ya. Dia lagi berjuang untuk siapa? Untuk kamu. Cuman kamu tuh kayak macam tidak bisa sabar atau tidak memberikan support padanya ya, sehingga dia terkadang sakit hati, kadang diam, sedih dalam diam, ataupun sedih dalam senyuman ya, karena orangnya ini tidak mau membuat orang gaduh ya, ataupun nggak terlalu suka apa ya kalau dibilang drama ya. Jadi ya dia drama untuk diri dia sendiri, tapi dia nggak mau aib dia ataupun masalah dia diumbar-umbar ke publik ya. Makanya dia tuh kayak topeng ya, walaupun dia dikelilingi banyak orang tetapi dia merasa kesepian. Dia tertawa senyum tetapi hatinya menangis. Nah ini ya, saya lihat memang dia dewasa dan dia mau juga kamu pun dewasa seperti dia. Dia melihat kamu itu hubungannya on off ya, selalu ingin menang sendiri, tidak mau mengalah, tidak mau mengerti akan dia. Ini menurut dia, ataupun sebaliknya, mungkin dia yang tidak mau mengalah kepada kamu. Kamu bisa menyesuaikan ya, karena energinya juga bisa terbolak-terbalik. Dia sakit hati, yang mana dulu dia pernah ada trauma dan luka batin ya, dan berharap kamu pun bisa mengobati luka batin itu, tetapi malah kamu cuek, kamu egois ya, kamu malah saya lihat juga di sini mungkin ya sibuk dengan sahabat kamu sendiri, pekerjaan kamu dan diri kamu sendiri, mengabaikan dia. Dia bucin, dia ini sebenarnya bucin sama kamu ya, entah dia sudah mengungkapkan ataukah mungkin kondisinya dia diam, tetapi memang dia bucin ya. Dia menginginkan kamu lebih ekspresif, lebih mengutamakan dia, lebih memprioritaskan dia. Dalam hubungan pun sama, jangan menyuruh dia untuk mencari solusi sendiri, dia tidak mampu, apalagi bicara soal keuangan ya. Artinya dia punya tujuan ke sini, kamu dukung, terkadang dia punya tujuan ke sini, kamu maunya ke sana, jadi nggak nyambung, ujung-ujungnya ribut lagi ya. Dan kamu tuh lebih mendengarkan orang-orang toksik, ataupun mungkin karena kamu di lingkungan toksik sehingga energi kamu juga toksik buat dia ya, akhirnya mempengaruhi hubungan gitu. Karena ego, kamu mau ke kiri, dia mau ke kanan, ujung-ujungnya ribut. Kenapa? Karena dia tidak mau mengikuti kamu, karena orang ini kan dia mau ketenangan, kenyamanan, dan realistis ya orangnya ya. Jadi dia nggak terlalu baper,
Walaupun mungkin kondisinya dia bucin sama kamu, tapi dia nggak terlalu baper kata orang, kata kata si A, si B, si C yang mungkin memojokkan kamu ataupun mungkin em, ya mengintimidasi kamu, tapi dia tetap kokoh teguh untuk kamunya, dan dia mau kamu juga sama teguh kokoh untuk dia juga, tetapi itu tidak dia dapatkan ya, seakan-akan dia merasa berjuang sendiri aja. Ya Gemini, kok gitu sih Gemini, kok seakan-akan kayak kamu, saya lihat energinya itu kayak macam masih ragu akan cinta dia. Ya mungkin dia kekurangan dalam segi finansial, mungkin dia banyak kekurangan juga dalam segi fisik ya, tetapi cintanya itu tulus untuk kamu ya. Terkadang bahasa atau tutur kata ataupun tindakan kamu juga menyakiti dia secara langsung maupun tidak langsung, walaupun dia dalam diam selalu dia memaafkan kamu gitu Gemini. Wow, Gemini juga nih untuk pile kedua ini orangnya agak sedikit bagaimana ya energinya ya, terintimidasi, betul-betul terintimidasi Gemini, ataupun mungkin Gemini yang terintimidasi, sangat sayang tetapi cintanya tak terbalaskan. Ya seakan-akan cinta bertepuk sebelah tangan, cuman status doang ya, pacaran atau punya kekasih atau punya pasangan, tetapi hidupnya sepi dan hampa gitu ya. Tapi ya setidaknya dari judul ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu yang memilih pile kedua ini adalah terkoneksi dengan orang-orang yang kamu pilih di pile kedua ini. Dia memilih kamu atau orang lain dia memilih kamu, walaupun mungkin kondisinya dia sesibuk apapun, dia selalu mengingat kamu. Walaupun dia diam, dia selalu mengingat kamu. Walaupun dia jauh, dia selalu mengingat kamu. Dan memang dia kadang-kadang overprotective ya, itu ungkapan bahwa memang dia sangat sayang dan takut kehilangan kamu, karena tadi saya bilang dia ada trauma dan luka batin di masa lalu, yang mana mungkin sudah ditinggalkan, yang mana mungkin pernah diacuhkan, yang mana pernah di aneh-aneh lah seperti gitu. Dia mau serius sekarang dengan kamu, sekarang kamunya mau serius tidak sama dia, karena dia sudah berharap sama kamu. Dan kalaupun seandainya pengharapan itu gagal, ya dia akan kecewa berat ya, dan akhirnya luka batin bukan sembuh tapi malah bertambah. Nah ini ya, orang ini penuh dengan kesedihan, soalnya saya lihat energinya ya, karena ya dia merasa berjuang sendiri aja gitu. Gemini, jangan ego ya. Pasangan kamu nih sayang kamu loh ya, walaupun mungkin kondisinya juga kadang-kadang dia juga ego ya, sama-sama ego ya, namanya manusia kan ada sisi positif negatif, ada sisi kelebihan dan kekurangan ya, tetapi terlepas dari itu dia sayang sama kamu, dan dia berharap kamu pun bisa menyayangi dia sama seperti dia menyayangi kamu gitu Gemini. Oke, semoga resonate. Kita ke pile ketiga. Kira-kira apakah dia memilihmu Gemini ataukah yang lainnya? Kita lihat. Wow, di sini ada keseimbangan ya. Dia mau kamu lebih up juga ke dia. Terkadang kamu itu on off. Kamu itu terlalu fokus pada diri sendiri. Kadang-kadang kamu fokus juga pada karir dan orang lain, sahabat kamu. Sedangkan dia terabaikan Gemini. Kamu lebih happy dengan diri kamu, dengan sahabat kamu. Sedangkan dia merana sendiri, sepi. Ya, ini ada pun juga saya lihat ini orang baru yang mau datang ke kamu ya. Tetapi kamu memberikan harapan-harapan yang mungkin dia bahagia, tetapi ujung-ujungnya sakit hati karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Gimana sih Gemini, jangan, kalau memang suka ya katakan cinta ya, kalau suka ya suka, kalau tidak ya jangan kamu memberikan harapan-harapan palsu. Jangan PHP-in dia kecewa, dia padahal sudah sangat bersemangat di awal, tetapi akhirnya dia kayak pengharapannya itu kayak semu hampa ya, seakan dia kayak bingung aja, ini sebenarnya kamu maunya gimana nih Gemini, kamu memilih saya atau yang lain ya. Terkadang kamu datang tiba-tiba dan pergi tiba-tiba juga kayak jin. Aduh, jadi dia macam apa ya, seakan-akan kayak macam dia tidak ada harganya gitu ya menurut dia ya, karena Gemini ini kadang-kadang datang di suka-suka Gemini mau semua datang silahkan, mau tidak datang, mau pergi silahkan. Jadi tidak mengerti akan dia, yang mana dia lagi butuhkan kamu nggak ada di sisi dia, di mana dia lagi sibuk kamu datang mengganggu dia. Ini menurut dia ya, karena dia juga ini butuh konsentrasi. Tetapi memang saya lihat di sini orang yang terkoneksi dengan kamu di pile ketiga ya, orangnya memang agak sedikit ego dan mau pokoknya suka-suka dia
ya. Egonya sangat luar biasa, tapi maksudnya ego gimana ya? Ego bucin-bucin gitu ya, ego labil ya. Jadi suka-suka hati dia mau datang tidak, dan memang dia melihat Gemini di sini, sisi Gemini dewasa ya, yang mana file kedua sisi pasangannya dewasa, di sini saya lihat Gemini dewasa. Jadi dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan pasti Gemini akan support. Nah ini dia nyaman bersama kamu Gemini. Dia nyaman bersama kamu karena kamu bisa memberikan dia ruang, bisa mensupport dia ya. Walaupun mungkin kondisinya Gemini merasa, saya kok nggak disupport ya sama kamu. Kamu datang kayak pergi pergi tak diundang, pulang tak diantar ya. Suka-suka aja ya. Terus kamu anggap saya ini apa? Nah ini ya. Jadi tapi itu memang dia seperti gitu karena dia apa? Dia menyaman bersama kamu Gemini ya. Artinya ya kamu bisa memberikan dia ruang, kamu bisa mengerti akan dia, menurut dia kamu bisa mengerti karakter dia, walaupun mungkin kondisinya kamu sakit hati dia tahu ya. Tetapi ya memang orang ini begitu ego, dan dia merasa bahwa kamu bisa mengimbangi energi dia ya, atas keegoisan dia, walaupun mungkin dia tahu bahwa apa yang dia sudah lakukan terhadap kamu itu sangat tidak bagus, sangat tidak adil dan tidak pantas, tetapi ya begitu dia tetap lakukan karena nggak tahu kenapa ya. Sampai Gemini juga kadang-kadang gemes ya, cuman ya dia tahu bahwa kamu sayang dia, dan saya lihat di sini dia sudah berulang kali mungkin bermain api ya, tetapi tetap aja dia nggak bisa melupakan kamu, dan dia tahu bahwa cinta dia itu untuk kamu ya, walaupun dalam diam juga ya, mungkin dia berkonsentrasi untuk belajar ya, untuk studi ya, ataupun mungkin dalam dunia bisnis ya, karir dia, walaupun mungkin dia tidak membuat kamu nyaman, tidak memberikan kabar, ataupun ya yang tadi saya bilang ya, pergi datang suka-suka ya, tetapi ya dia tetap diri kamu tuh ada di hati dia ya, karena dia ini nyaman bersama kamu. Makanya tadi saya bilang ada keseimbangan ya, dia nyaman aja walaupun mungkin kondisinya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah salah terhadap kamu dan tidak adil buat kamu, tetapi dia nyaman aja bersama kamu, karakter kamu itu yang dia butuhkan. Nah gitu, walaupun mungkin kondisinya sering on off, walaupun mungkin ada banyak halangan, hambatan, rintangan, terutama mungkin di sini ada hubungan LDR, ataupun mungkin di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tetapi connect aja karena dia merasa bahwa kamu itu bisa mengerti, dan yang nggak pemarah ya, tidak ya overprotective juga, tapi ya dia bisa, pokoknya intinya seakan-akan dia tuh tahu kelemahan kamu ya, jadi pasti dia juga akan sayang kok sama saya, dan saya pun juga sayang sama, artinya sudah saling percaya lah, walaupun mungkin kondisinya ribut aja ya, tetapi ya dia cinta kamu ya. Kayak ibaratkan anak kecil kehilangan induk itu kan merajuk ya. Nah sama seperti dia, walaupun mungkin kondisinya dia nakal, dia pergi ya kayak anak-anak kan, dengan orang tua. Jadi dia tahu kamu bijaksana, makanya dia memposisikan kamu tuh bukan hanya sebagai pacar, sahabat, dan orang tua, karena dia merasa terlindungi ya, terutama juga dalam keuangan. Dia melihat Gemini ini bisa memanage keuangan dengan baik, kamu pekerja keras, kamu mandiri, dan kamu juga penuh kasih sayang. Nah ini yang dia suka, makanya saya bilang dia bisa memposisikan diri kamu bukan hanya sebagai pasangan, bukan hanya sebagai sahabat, tetapi juga sebagai orang tua yang bisa melindungi, walaupun mungkin dia cowok ya, karena orang ini dia agak sedikit manja ya, walaupun di luarnya biasa aja kelihatan maskulin ya, tetapi hatinya itu feminim ya. Jadi seperti gitu, dan dia bisa nyaman bersama kamu, dan kamu pun bisa membuat dia happy, dan ya pokoknya nyaman aja. Jadi kalau kita bicara nyaman ya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kita bicara dari hati seperti gitu. Walaupun mungkin kondisinya kamu lagi marah dia ya, karena saya lihat di sini suka-suka dia pergi ya, tetapi ya begitu karakternya ya. Semakin kamu menjauh, semakin dia mau mendekat. Semakin kamu mendekat, dia semakin menjauh. Ini orang juga kayak on off juga ya, kayak anak kecil kan, kalau disayang diam-diam jual mahal kan, anak kecil gitu kan. Kalau dimarah pergi, tapi nanti kembali lagi mau peluk ibunya. Nah ini makanya saya bilang ya kamu harus bisa lebih sabar, lebih dewasa, dan bisa mengimbangi dia, karena memang orang ini agak sedikit keras dari kecil ya, mungkin dididiknya terlalu keras, atau mungkin pergaulan dia terlalu keras sehingga dia mau mendapatkan kasih sayang ataupun orang yang bisa memanjakan dia, dan itu dia bisa dapatkan dari kamu. Seperti gitu Gemini. Jadi jangan kamu berpikir
nih orang egois apa ya, egois karena memang karakter dia dididik dari keras, dari lahir apa ya, kok dari lahir dari kecil ataupun dia tumbuh dengan keras ya. Jadi ya dia mau mendapatkan orang yang bisa memberikan atau memanjakan dia, dan itu dia berharap bisa dia dapatkan dari kamu. Jadi kamu jangan berpikir negatif ya. Walaupun mungkin dia banyak sana sininya ya, banyak sana sininya tuh artinya ya nggak bisa diam di tempat ya. Kadang-kadang juga dia mungkin gombalin cewek cowok, ataupun mungkin dia digombalin ya, tergoda dan macam-macam, tapi ingat hatinya untuk kamu. Jangan kamu ragu ya, dia sayang sama kamu. Seperti gitu Gemini. Jadi pertanyaan ataupun sesuai temanya ya, apakah dia memilih kamu ataukah orang lain memilih kamu ya. Walaupun hatinya bercabang, dia akan kembali ke kamunya Gemini. Gitu ya, ibaratkan kalau anak kan merantau tapi pasti ingat ayah ibu orang tua, dan pasti akan pulang ke dari rantau ke kampungnya. Nah seperti gitu sama, walaupun mungkin dia banyak embel-embel tapi dia selalu mengingat kamu dalam hati. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya untuk kalian Gemini ya, dari file pertama, file kedua, dan file ketiga. Semoga resonate. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo ya, supaya ke depan kalian bisa mendengarkan readingan-readingan terbaru dari saya setiap harinya, dan saya pun bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan buat kamu. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.